Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya membuat esai untuk ikut seleksi beasiswa LPDP. Seperti teman-teman semua ketahui, esai ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta seleksi, orang-orang yang mendaftar ke seleksi LPDP itu. Tapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin pastikan bahwa teman-teman tahu konteksnya ya. Saya adalah peserta LPDP untuk program targeted ya. Saya tulis targeted. Targeted PNS. PNS TNI dan Polri. Saya ikut LPDP itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di tahap 2 tahun 2022. Yang berikutnya di tahap 1 tahun 2023. Yang pertama ini saya gagal di seleksi substansi, sementara yang kedua saya berhasil lulus. Tapi untuk kedua proses seleksi itu saya menggunakan esai yang sama. Jadi untuk kedua proses seleksi ini saya menggunakan esai yang sama. Nah, dalam video ini saya akan coba paparkan pengalaman saya membuat esai itu. Sebagai tambahan konteks, berhubung saya ikut 2 seleksi ini, jadi panduan yang saya gunakan dalam pembuatan video ini adalah panduan dari seleksi tahap 1 2023 ya. Nah, di sini jelas bahwa ada esai yang diminta berisi komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana. Rencananya terbagi 2 ya, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Jadi intinya esai itu harus berisi 3 hal ini, yaitu komitmen, kedua rencana pasca studi, dan yang ketiga rencana kontribusi. Nah, apa yang saya lakukan untuk membuat esai seperti ini? Pada prinsipnya saya membagi esai saya ini menjadi 3 bagian ya, yang kalau saya bagikan mungkin pasnya seperti ini. Yang pertama itu saya jelaskan kondisi saat ini. Di dalam esai saya jelaskan kondisi saat ini. Nanti akan saya bahas contohnya, tapi itu nanti. Secara konsep yang pertama adalah kondisi saat ini. Saya juga tambahkan nantinya kondisi yang lalu. Jadi di sini ada masa lalu. Kemudian tentu saja karena di sini ada bagian rencana ya. Jadi saya juga sudah pasti akan membahas masa depan. 3 hal itu. Nah, bagaimana kesinambungan yang saya buat supaya ceritanya selaras ya. Jadi tidak terpecah-pecah atau terpisah-pisah. Yang pertama yang sudah pasti, saya jelaskan peran saya. Peran saya di kantor saya, yaitu di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, topik besar yang ingin saya bawa adalah agile. Jadi di sini ada agile.
Ini juga mencakup kontribusi saya ya. Jadi selain peran, saya juga jelaskan kontribusi saya di DJP untuk penerapan Agile. Nah, konteks peran dan kontribusi ini saya bawa keluar juga. Jadi dua hal ini itu juga saya kembangkan untuk hal-hal di luar DJP. Tapi konteksnya tetap Agile. Ya, misalkan nanti lagi-lagi nanti saya akan bahas contohnya ya. Tapi di luar DJP ini mencakup banyak hal ya, bisa instansi lain dan juga masyarakat. Ini penting ini karena nanti kita bicara kontribusi soalnya. Ya, instansi lain dan masyarakat. Ini semua saya sambungkan dengan kondisi di masa lalu. Jadi di masa lalu ini seperti apa, terus lanjut sampai ke saat ini, itu semua saya tuangkan ini. Peran, kontribusi di DJP, di luar DJP, semua saya cantumkan. Nah, nanti ujungnya adalah bagaimana yang saya lakukan ini bisa terus berkembang sampai masa depan dan bentuknya itu apa. Tetap karena konteksnya adalah Agile, saya tetap ada konteks Agile di sini, lalu peran saya sebagai ASN juga saya bahas di sini. Dan yang pasti bagaimana S3 saya saat ini saya melamar untuk kuliah S3 dalam seleksi beasiswa LPDP ini ya. Jadi bagaimana di masa depan itu peran dan kontribusi saya dalam Agile bisa terus dilanjutkan, konteksnya termasuk sebagai ASN, dan bagaimana nantinya S3 yang saya ambil ini, itu bisa atau menambah nilai, memberikan nilai tambah bagi rencana-rencana saya. Jadi secara garis besar seperti itu. Ada kondisi saat ini yang digabungkan dengan masa lalu, ini nyambung, lalu diteruskan sampai masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Jadi seperti apa sih sebenarnya essay yang saya buat dengan konsep yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi intinya saya membagi essay saya menjadi beberapa bagian. Di sini sudah saya tuliskan ya beberapa bagian itu. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua visi, kemudian yang ketiga adalah peran dan kontribusi, nanti yang terakhir ada komitmen dan rencana. Gambar besarnya begini. Nah, di bagian pendahuluan ini saya menuangkan latar belakang. Di sini latar belakangnya saya paparkan semua. Tidak panjang tentunya karena essay itu kan dibatasi 1.500 sampai 2.000 kata. Tapi konteksnya saya buka di sini. Apa latar belakang saya bisa terlibat dalam Agile di pemerintahan. Ini pembahasan masa lalunya mulai dari sini. Karena saya saat itu mulai di tahun 2015. Ya. Selanjutnya saya bahas mengenai visi. Visi saya seperti apa, lalu peran dan kontribusi saya seperti apa. Ya, lagi-lagi visinya tentu saja konteksnya Agile di pemerintahan ya. Termasuk Agile dalam konteks ASN. Nah, peran dan kontribusi saya isi dengan hal-hal yang relevan. Ini cukup banyak, alhamdulillah. Paling tidak menurut saya ini cukup banyak ya. Untuk peran kontribusi ini saya bisa menulis tentang buku yang saya tulis. Judulnya ASN juga bisa Agile. Di sini saya ceritakan apa saja, lalu mohon maaf terpotong ya gambarnya.
Di sini saya ceritakan apa yang sudah saya tuangkan dalam buku itu, tapi secara umum tentu saja, lagi-lagi karena batasan kata-kata. Kemudian saya juga jelaskan bahwa sebelum buku itu ada seminar-seminar saya isi dalam konteks ya tadi menyebarluaskan Agile. Ini saya bahkan berikan contoh-contohnya, saya sebutkan satu persatu di tempat apa, dalam konteks apa, dengan siapa saya bekerja sama. Jadi buku dan seminar. Lalu saya bahas juga peran dan kontribusi ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu Rinkas, pemerintah tangkas. Nah, ini nyambung nih dengan visinya Rinkas seperti apa, lalu peran dan kontribusi saya dalam konteks Rinkas itu seperti apa, ini saya tuangkan semua. Jadi saya buat keselarasan antara apa yang saya lakukan di sini dengan apa yang saya rintis di sini menjadi satu pembahasan besar, dan ini nantinya yang bisa dikatakan kombinasi dari yang saya tadi jelaskan di awal ya. Ada masa lalu dan ada masa kini atau saat ini. Nah, ini dituangkan panjang dan lebar mulai dari pendahuluan, visi, peran dan kontribusi. Nah, ini penulisan ini 3 bagian pertama ini itu pada prinsipnya seperti membuat panggung. Jadi saya seperti menyiapkan panggung untuk menulis atau menguraikan tentang komitmen dan rencana saya. Jadi ini jadi mudah sekali bagi saya untuk menjelaskan mengenai komitmen dan rencana saya, karena fondasi sudah ada ya di pendahuluan, visi dan peran termasuk kontribusi tadi. Jadi misalnya contohnya ya, saya jelaskan di dalam ini ringkas butuh apa misalnya. Saya jelaskan ringkas butuh apa untuk berkembang. Apa saja yang dibutuhkan, mungkin sosialisasi, mekanisme tertentu atau apapun. Di sini juga menjelaskan sebenarnya saya butuh apa untuk bisa menyelaraskan antara visi saya terkait Agile dengan apa yang bisa saya lakukan di Ringkas. Nanti dari sini setelah saya jelaskan ini dua hal ini, ya tinggal tegaskan bahwa saya berkomitmen menjaga ini semua, menjaga Ringkas dan kontribusi saya di dalam Agile. Nah, yang paling mencolok dari sini tentu saja nantinya adalah masalah S3. Bukan masalah ya. Rencana saya melanjutkan S3 itu akhirnya terkait erat dengan komitmen saya. Karena dalam S3 ini berarti saya melakukan riset tentang Agile. Ya, risetnya juga tentang Agile. Dan dari riset ini harapannya saya bisa mendapatkan knowledge yang saya butuhkan untuk lagi-lagi kembali ke komitmen tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini di awal, di bagian pendahuluan, visi dan peran dan kontribusi ini, itu saya bahas masa lalu, ya ada masa kini juga. Lalu nanti di bagian masa depannya, ini semua tertuang di sini. Nah, disinilah saya bisa menjaga keselarasan antara masa lalu, masa kini, sampai akhirnya ke masa depan. Dari semua ini terbentuklah satu esai yang panjangnya
Kalau saya hitung terakhir itu hanya sekitar 1.700 kata. Begitu. Tentu saja contoh ini adalah hal yang spesifik ya. Bisa jadi, bukan bisa jadi ya, tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh lain yang ada di luar sana, teman-teman yang juga sudah lulus seleksi LPDP dan berhak melanjutkan rencana kuliah mereka. Jadi di sini saya hanya berbagi apa yang sudah saya buat dengan harapan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan gambaran mengenai pembuatan esai. Tidak sulit, bahkan mungkin kalau kita minta tolong chat GPT atau AI itu bisa dilakukan. Yang jelas poin-poin tadi ya, poin-poin seperti ini kita perlu sampaikan. Kita perlu kasih masukan apa saja yang ingin dituangkan dalam esai kita. Tentu saja kalau kita sudah bisa supply semua itu, AI tentu akan lebih mudah lagi menghasilkan esai yang sesuai harapan kita. Dari semua yang sudah saya ceritakan tadi, baik konsepnya maupun contohnya, esensi dari esai yang perlu dibuat untuk daftar atau mengikuti seleksi beasiswa LPDP adalah keselarasan. Ini yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap bukan hanya dari pengalaman saya 2 kali mengikuti seleksi, tapi juga dari obrolan dengan teman-teman yang beberapa kali ikut seleksi dan pada akhirnya lulus. Keselarasan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dituangkan dalam esai. Itu mencerminkan pola berpikir kita, mencerminkan mencerminkan bahwa rencana kita di masa depan itu memang nyambung dengan kondisi kita saat ini atau ekspektasi kita saat ini. Lalu masalah keaslian juga penting untuk ditekankan. Apa yang bisa kita selaku individu atau bagian dari tempat kerja atau masyarakat berikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada masyarakat pada umumnya. Dari kita, bukan sekedar bayang-bayang saja atau bahkan mengambil dari referensi lain. Yang terakhir adalah manfaat. Yang ini tentu saja penting karena kita pada akhirnya nanti akan bicara kontribusi. Jadi kita perlu menjelaskan juga manfaat-manfaat yang bisa kita berikan, baik manfaat-manfaat yang akan kita berikan di masa depan sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita berikan saat ini.